Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan merasakan lawatan Tuhan yang akan mengubah dalam hidup kita, ada dalam kehendak-Nya. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, kita bersatu hati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu untuk memuji, menyembah-Mu, bersyukur oleh karena sepanjang hari Engkau yang menyertai kami, bahkan kami melewati bersama dengan Tuhan. Ini waktunya kami memberikan korban syukur, pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami semuanya, dimanapun kami boleh berada. Nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat. Oh Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak kasih-Mu kekal, kasih-Mu kekal. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Mari katakan Hosana, Hosana, Hosana
bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Sangat baik, kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak pernah habis. Kasih-Mu yang melawat kami pagi hari ini, yang menjumpai kami pagi hari ini, yang menjamah kami dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi, Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. Haleluya. Mari angkat hati kita. Mari kita angkat di hadapan Tuhan kehidupan kita pagi hari ini. Kita persembahkan di hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ada kemampuan, kekuatan yang memberikan kesanggupan untuk bagi setiap kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bagi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari kalian katakan sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bagi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
bersyukur padamu ya Tuhan. Mari katakan Allahku, Kau telah memanggilku secara pribadi Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku, sama-sama katakan, jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Ini doa kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku. Tepuk tangan panjang dengan sorak-sorai bagi Dia segalanya. Segala hormat, kuasa, dan kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah boleh mengaku, dan hati percaya bahwa satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya, yang dipermuliakan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan, Bapak Ibu, kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari sama-sama katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia Tuhan yang melakukan lebih daripada yang kita doakan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu tuh ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari yang percaya katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan kami tenang, Dan ku tenang di dalam cara-Mu. dan kami tenang, Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Oh, Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu punya cara untuk menolong kami. Haleluya.
Kembali kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya, siap untuk diajari, siap juga untuk dilatih. Sehingga kami ke depan Tuhan akan menjadi orang-orang yang sesuai, akan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau janjikan tergenapi atas kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, saya akan membahasnya di sana satu anak kalimat yang nanti kita akan bahas bersama-sama di sana. Ya. Kolose pasal 3 ayat 12 berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose pasal 3 ayat 12. Bapak Ibu, sekali lagi saya bacakan buat kita semua berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini kita akan membahas mengenai bertumbuh di dalam kepekaan, bertumbuh di dalam kepedulian. Saya angkat itu dari kalimat yaitu kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan dalam kehidupan bagi setiap kita, orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Kata dikuduskan ini mengandung makna bahwa dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari kehidupan dunia. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari kehidupan dosa. Ditarik, dibawa keluar dari dosa. Eklesia dibawa keluar. Eklesia itu gereja dikatakan di sana. X itu keluar. Kalio itu dipanggil. Orang dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan, dari kehidupan dosa. Karena itu ketika kita yang dikuduskan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah, yang dipisahkan oleh Allah dari dunia, dari kegelapan, berada dalam terangnya yang ajaib, maka hari ini hidup kita harus bertumbuh di dalam belas kasihan. Artinya harus bertumbuh di dalam kepekaan dan kepedulian. Punya belas kasihan, punya kepekaan, punya kepedulian terhadap orang lain. Jadi tema kita hari ini adalah bicara tentang bertumbuh di dalam kepekaan, bertumbuh di dalam kepedulian. Mari belas kasihan itu kita sematkan di dalam kehidupan kita. Memiliki belas kasihan kita sematkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Minggu beberapa yang lalu saya sudah bahas tentang hidup kudus, di mana Allah itu kudus. Maka hidup kita harus kudus. Kudus dalam pikiran kita, kudus dalam perkataan kita, kudus dalam perbuatan kita. Lalu sekarang kita masuk di dalam orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah. Artinya dipisahkan oleh Allah dari kegelapan, berada dalam kehidupan terang. Orang-orang yang hidup dalam terang, salah satunya adalah mengenakan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita membahas salah satu dari anak kalimat dari ayat Kolose pasal 3:12 ini, bicara tentang kenakanlah belas kasihan. Nah, mengenakan belas kasihan ini adalah memiliki rasa iba kepada orang lain yang membutuhkan. Memiliki rasa iba kepada orang-orang lain yang perlu pertolongan, yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, yang membutuhkan pertolongan.
yang mereka memiliki sebuah kebutuhan. Manusia hidup ini memiliki kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun juga kebutuhan rohani. Dua hal ini yang kita akan bahas Bapak Ibu, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan biarlah kita memiliki kepekaan di sana, memiliki kepedulian, memiliki kepekaan di sana. Allah memiliki kepekaan kepada manusia yang membutuhkan untuk kebutuhan jasmani. Perhatikan, apa sih yang diperlukan oleh manusia? Yang diperlukan oleh manusia itu adalah kebutuhan jasmani, yaitu apa? Makan, minum, dan pakai. Kalau di dalam bahasa Jawa itu sandang, pangan, papan. Pakaian itu sandang, pangan itu makanan, papan itu rumah. Itu menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap manusia. Dan Allah sangat mengerti kenapa? Karena manusia dipenuhi dengan kekhawatiran oleh karena kebutuhan tiga bagian ini yang tidak terpenuhi. Manusia menjadi cemas, manusia menjadi khawatir, manusia menjadi galau ketika hidupnya tentang kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi. Makan, minum, pakai. Sampai-sampai mereka bertindak, sampai-sampai mereka berbuat di luar daripada kehendak Allah. Sampai-sampai mereka nekat tidak hidup dalam kekudusan. Sampai-sampai mereka nekat tidak hidup dalam terang panggilan daripada Allah. Kenapa? Karena tiga kebutuhan ini. Ada seorang ditangkap oleh polisi ketika mencuri di supermarket, minimarket. Kenapa? Karena mereka butuh, mereka sudah tidak makan sekian waktu, dan lain sebagainya. Sampai mereka melanggar kekudusan, mereka melanggar perintah daripada Allah, melakukan dosa. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi baiklah di sini, kecemasan, kekhawatiran itu ditinggalkan dalam kehidupan kita, kita taruh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun dari iman kita, dari setiap perbuatan kita untuk kehendak daripada Allah. Allah berkata begini dalam Matius pasal 6 ayat 31 untuk kebutuhan jasmani. Allah berkata apa? Matius 6:31. Sebab itu dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Saudara, ini kebutuhan yang ada. Dan Allah sangat peduli. Allah sangat peduli kepada setiap kita. Allah sangat peduli kepada setiap kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berjalan sendiri, sebab Allah mengerti. Allah sangat peduli kepada kita. Pertama, ketika melihat manusia jatuh di dalam dosa, Allah peduli kepada manusia. Allah menolong manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Melihat Adam dan Hawa tidak memiliki pakaian, Adam dan Hawa ini telanjang, Allah peduli. Allah memanggil Adam dan Allah pun menyematkan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Allah peduli. Bahkan juga ketika melihat perkembangan manusia yang makin hari makin berdosa, makin hari makin jahat, ketika perkembangan keturunan yang diberikan oleh Adam dan Hawa, sampai seisi dunia mereka berbuat dosa, Allah masih peduli dengan apa? Menolong satu keluarga. Melihat ada satu keluarga yang benar di mata Allah, yaitu keluarga Nuh, maka Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan seisi rumah daripada Nuh bersama dengan anak dan menantunya, semua isi keluarga itu mereka masuk ke dalam bahtera itu. Bahkan binatang-binatang sepasang-sepasang ikut masuk di dalamnya, dibawa masuk di sana. Kemudian Nuh bersama dengan anak cucu menantunya. Kemudian binatang-binatang yang diperintahkan oleh Allah sepasang-sepasang masuk dalam perahu, dan itu mereka diselamatkan. Bahkan sampai hari ini pun Allah peduli kepada setiap kita. Allah tahu tentang apa yang kita makan, Allah tahu tentang apa yang kita minum, Allah tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita untuk apa yang kita pakai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tahu. Oleh karena itu, bukan berarti begini, bagaimana Pak manusia hidup tidak khawatir. Apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, bisnis-bisnis pun mengalami kegoncangan.
Pekerjaan pun mengalami kegoncangan. Sekolah pun mengalami kegoncangan dan lain sebagainya. Semua pekerjaan mengalami kegoncangan. Bagaimana kami secara manusia tidak khawatir? Yakin dan percaya dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Bapa tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bapa tahu. Nah, buat kita ini, mari. Kita sudah dipisahkan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Maka kita harus hidup di dalam terang. Kita harus hidup di dalam kekudusan yang Tuhan berikan di sana. Berkenan kepada Allah. Hidup yang juga masih memiliki belas kasihan kepada yang lain. Allah sudah memberi contoh kepada kita. Ketika melihat umatnya dalam keadaan kesulitan. Ketika melihat bangsanya dalam keadaan kesulitan. Allah sediakan semua apa yang diperlukan. Ingat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai 40 tahun. Apa yang diperlukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Allah sediakan dan mereka tidak kekurangan. Setiap hari mereka makan roti mana. Setiap hari mereka ada makan daging yang diperlukan oleh mereka. Butuh daging, minta daging diberikan oleh Tuhan burung puyuh di sana. Butuh roti diberikan oleh Allah di situ. Butuh perteduhan dalam perjalanannya siang hari, Allah memberikan di sana tiang awan untuk menutupi supaya mereka tidak menjadi kepanasan. Kemudian ketika malam mereka kedinginan, butuh penghangat di sana, Allah berikan, Allah menuntun dengan tiang api di sana. Maka Allah menyediakan di malam hari tetap mereka bisa berjalan dengan kehangatan dalam naungan tiang api yang Tuhan sediakan. Ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka akan menyeberang, ketika di depan ada laut Teberau, mereka tidak bisa menyeberangi. Kenapa? Karena ke depan pun akan bermasalah, mundur pun ada bermasalah karena bangsa Mesir mengejar bangsa Israel ini. Tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Apa yang dilakukan di sana? Allah pun peduli dan menyelamatkan seluruh bangsa Israel dipimpin oleh Musa melewati laut Teberau itu, dan tidak ada satupun yang binasa bagi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Tetapi buat yang mengejar, semua mereka dibinasakan. Allah peduli. Ingat akan hal ini. Kalau untuk kita hari ini dalam kesulitan secara jasmani, Allah peduli kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Allah peduli kepada kita. Allah menolong kita. Karena itu taruh semua kekhawatiran kita, serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Kebutuhan jasmani Tuhan sediakan buat kita. Bagian kita apa? Ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah peduli, Allah menyediakan semua yang menjadi keperluan kita. Dalam Filipi pasal yang ke-4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Allah pasti peduli untuk kebutuhan jasmani kita. Maka taruh di sana untuk segala macam kekhawatiran. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Mari. Sekarang yang pertama, kebutuhan jasmani. Ayo. Ketika kita mengerti di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, Bapak Ibu. Berbuat baik, Allah peduli. Maka buat kita yang sekarang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Ini punya kepedulian, punya belas kasihan di sana. Ketika ada orang lain dalam kesulitan, ketika kita memiliki apa yang bisa kita berikan, mari kita berikan. Kita mencontoh Allah kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kita memberkati orang lain karena Allah sudah memberkati hidup kita. Maka kita menolong mereka yang sedang membutuhkan. Allah peduli kepada umatnya. Maka setiap umatnya mereka yang kekurangan, mereka juga akan ditolong oleh Allah. Perhatikan dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula bagaimana mereka?
Orang-orang percaya mereka tidak kekurangan. Kenapa? Karena satu dengan yang lain mereka memiliki kepedulian. Satu dengan lain mereka saling menopang. Mereka yang punya mereka memberi. Lalu mereka yang kekurangan mereka diberi. Dan mereka bersama-sama mereka sejahtera. Bersama-sama mereka mengalami kelimpahan. Bersama-sama mereka tidak kekurangan. Alkitab berkata begitu. Dalam jemaat mula-mula mereka tidak ada kekurangan. Setiap hari mereka berkumpul. Mereka berdoa. Mereka bertekun mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Lalu mereka dicukupi kehidupan mereka. Oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Orang-orang yang memiliki, yang mempunyai di sana. Contoh seperti Yusuf di situ. Sampai dia pun berani menjual harta miliknya lalu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Betapa mereka punya kepedulian kepada umat-umat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kebutuhan jasmani perlu diperhatikan. Karena itu mari kita pun juga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita juga punya kepedulian. Kita memberkati mereka. Walau mungkin yang kita berikan tidak banyak, tetapi itu sangat bisa menolong untuk mereka yang memerlukan. Mari punya kepedulian, punya kepekaan. Ketika di sekitar kita memerlukan itu, jangan kita berpangku tangan. Tetapi marilah kita membuka tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk kita memberi. Sekali lagi kita diberkati adalah untuk memberkati. Nah, kebutuhan jasmani Allah perhatikan, kebutuhan jasmani untuk kita. Saya percaya Tuhan pasti akan pelihara. Dan marilah kita juga peka akan hal ini. Ketika mereka membutuhkan akan hal itu, Bapak Ibu, kita bisa kerjakan di sana. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani apa yang diperlukan oleh mereka? Yang pertama adalah keselamatan. Ada banyak orang mencari keselamatan. Kesana kemari mereka membutuhkan, mereka memerlukan keselamatan. Nah, buat kita yang memiliki keselamatan itu, marilah kita bagikan kepada yang lain. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 9 dan 10 berkata begini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, yaitu orang-orang di Makedonia. Ketika Paulus mendapat penglihatan bahwa orang Makedonia itu sedang memanggil-manggil supaya dia minta diselamatkan. Lalu ketika Paulus itu menangkap akan hal ini, ada orang Makedonia membutuhkan keselamatan. Sementara Paulus yang sudah menerima keselamatan, dia tidak tinggal diam. Setelah dia mendengar, setelah dia mengerti penglihatan itu, Paulus memisahkan diri bersama dengan rombongannya. Paulus juga di sana dikatakan Paulus pergi ke Makedonia dan memberitakan Injil, dan orang Makedonia diselamatkan. Apa Ibu, ada banyak orang sekitar kita yang membutuhkan keselamatan. Kebutuhan jasmani, yes, mereka perlukan. Tapi kebutuhan rohani juga. Kebutuhan jasmani apa yang kita punya kita bisa berikan kepada mereka. Tetapi juga kebutuhan rohani kita juga peduli. Ada banyak mereka tidak peka akan hal ini. Ada banyak orang tidak peka akan hal ini. Baiklah kita sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, sudah dipisahkan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib ini, kita paham, kita peka bahwa mereka butuh belas kasihan dari setiap kita yang mengerti tentang keselamatan. Mereka butuh kebutuhan rohani, yaitu apa? Yang pertama, keselamatan. Kita sudah menerima keselamatan dari Allah. Maka keselamatan yang kita terima, mari kita bagikan, kita berikan kepada mereka. Sebab Alkitab berkata, hanya Yesus yang bisa membawa kita untuk berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Allah. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka mereka butuh Yesus, perlu Yesus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Karena keselamatan di kolong langit ini tidak ada di dalam nama siapapun kecuali nama Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kehidupan kita selain satu nama, yaitu Yesus. Maka kita yang terima Yesus, mari kita bagikan bersama kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Kita harus peduli, peka. Kadang-kadang ada orang bertanya tentang, bagaimana sih kamu dalam hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Di situ kita malah tidak bisa menjelaskan apa-apa. Mari
Karena itu di dalam gereja kita ini ada program, ada kegiatan, yaitu kita belajar firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu terlengkapi, Bapak Ibu dibekali. Ketika Bapak Ibu dibekali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu akan mengerti tentang kepekaan itu. Perhatikan ketika Yesus bertemu dengan siapapun, Injil diberitakan di sana. Rasul-rasul ketika mereka mengerti, ketika mereka menerima Roh Kudus, semua mereka diberitakan tentang Injil dan lain sebagainya. Demikian juga kita, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Di sekitar kita itu banyak mereka membutuhkan keselamatan. Mereka berusaha untuk mencari keselamatan dengan daya upayanya sendiri. Tapi ingat, tidak akan ditemukan kalau mereka tidak menemukan Yesus. Dan kita yang sudah menemukan Yesus, mari kita bagikan itu keselamatan kepada mereka. Maka kebutuhan rohani mereka akan terpenuhi. Untuk yang pertama, peka, peduli kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Kita yang punya, bagikan kepada mereka. Yang kedua, mereka butuh firman. Kebutuhan rohani itu mereka butuh firman. Apa dikatakan di sana? Mari kita melihat Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mereka butuh firman. Supaya apa? Ketika mereka mengerti firman, iman mereka menjadi bertumbuh, menjadi kuat. Kalau mereka tidak pernah baca firman, mereka tidak mengerti firman, bagaimana iman mereka menjadi kuat? Ketika menghadapi persoalan, mereka tidak akan mampu menjalani kehidupannya dengan benar. Mereka akan mengikuti pola dunia. Kenapa? Karena yang didengar itu cara-cara dunia. Tapi ketika yang didengar adalah cara Allah, yang didengar adalah firman Allah, maka firman itu akan menguatkan hidupnya, meneguhkan dirinya, dan menjadi kuat untuk menghadapi setiap pergumulan persoalan yang ada. Kenapa? Dikatakan Yesus itu dicobai dan tidak jatuh dalam dosa. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11. Karena Yesus mengucapkan ketika dicobai, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan tidak menjadikan Yesus jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena semua pernyataan yang diberikan oleh iblis, yang ditawarkan oleh iblis, semua ditangkal dengan firman Allah. Sehingga tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga ketika kita ada pencobaan datang kepada kita. Seperti situasi sekarang ini pencobaan yang datang, yang membuat iman kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi kendor. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya jemaat Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, semua akan menjalaninya. Ibadah berjalan dengan sungguh-sungguh. Berjalan setiap minggu kita ikuti, walaupun lewat online. Belajar firman kita tetap ikuti. Kemudian juga doa lewat Facebook kita ikuti. Memang banyak yang harus dikeluarkan. Pulsanya berapa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kuotanya dan lain sebagainya. Tapi inilah yang membuat kita menjadi kuat. Sementara kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, jangan berkata kita akan kuat. Tetapi dengan firman ada dalam kehidupan kita, maka itu membuat kita menjadi kuat. Serius Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ini. Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman ini. Orang banyak membutuhkan firman supaya itu menjadi kekuatan. Maka kalau kita bisa menghafal firman, itu menjadi kekuatan kita ketika jatuh dalam pencobaan. Maka kita berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Bagaimana kita bisa berkata begitu? Karena ada ayat yang diteguhkan dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Allah tidak membiarkan kamu dicobai sampai melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Allah berikan kepadamu jalan keluar, sehingga engkau dapat menanggungnya. Kata 1 Korintus 10 ayat 13. Orang bisa kuat menerima pencobaan, orang bisa bertahan dan berdiri teguh dalam imannya ketika datang pencobaan, karena ada ayat firman yang ada termeterai dalam hidupnya, maka dia menjadi kuat.
Tetapi kalau mereka tidak ada firman dalam hidupnya, maka tidak kuat. Ada banyak orang kepingin tahu tentang firman, tapi ada banyak mereka yang tidak bisa menjelaskan. Tapi saya berharap jemaat Tuhan yang mengerti akan hal ini justru akan lebih sungguh-sungguh mencari firman, belajar firman dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu semua kuat. Itu pentingnya. Kenapa kita ini belajar firman? Supaya kita ini kuat untuk menghadapi segala tantangan di depan kita. Ayat berikutnya berkata begini, itulah Injil yang dipegang oleh Paulus dan yang kita pegang. Kekuatan Allah di sana yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya, yang meneguhkan setiap kita supaya iman kita menjadi kuat di sana. Yang berikutnya 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua ayat ini berkata begini, ketika kita firman Tuhan itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Manusia ini membutuhkan asupan. Seperti sekarang ini Bapak Ibu, dengan situasi corona, dengan situasi pandemi COVID-19 ini adalah peningkatan imun. Itu penting. Daya tahan tubuh itu penting. Nah, solusinya adalah apa? Solusinya adalah vitamin. Itu solusinya, vitamin. Makan makanan yang bergizi. Rohani kita juga membutuhkan. Nah, firman itu adalah makan rohani kita. Firman itu makanan yang menjadi kekuatan buat kita, Bapak Ibu. Perhatikan di sana. Jadilah seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni. Apa air susu yang murni? Kalau menurut kesehatan, air susu yang murni itu adalah ASI. Maka ketika anak baru lahir, sekitar mungkin 2 tahun bisa menikmati ASI, anak itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Tidak gampang untuk sakit. Kenapa? Karena ASI itu ada daya tahan untuk imun, itu sangat kuat di sana. Sangat bermanfaat itu ASI. Dan ASI buat kita yang rohani adalah firman Allah. Karena itu jadilah seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Apa itu? Firman Allah. Firman Allah. Itulah yang menjadi air susu buat kita. Dan itu yang menjadi kekuatan, menjadi imun atas tubuh, atas rohani kita. Sehingga kita kuat. Pencobaan tidak perlu diundang, dia datang sendiri Bapak Ibu. Karena itu kalau kita tidak memperisai diri, kita tidak membentenginya dengan firman, maka kita akan jatuh. Kalau kita tidak menjaga dengan imun yang betul, yang kuat, maka kita pun juga tidak menjadi kuat rohani kita. Serius Bapak Ibu, perhatikan baik-baik di sini. Perlu itu firman Tuhan dibutuhkan. Ayat yang lain berkata begini, 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dialamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk berbaik kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa besar manfaat firman Tuhan yang kita miliki dan kita pegang ini, kita pelajari ini dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapat hikmat. Kalau kita sekolah setinggi apapun, kalau tanpa firman, nol. Menjadi perilaku kita ini nolnya itu kenapa? Memang tetap pinter lah, tidak mungkin tidak. Tapi perilaku kita, walaupun berpendidikan tinggi, lalu perilakunya tidak berpendidikan. Tetapi ketika orang itu berpendidikan rendah, tetapi dia mengerti firman, seolah seperti orang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu perhatikan baik-baik di sini, jangan remehkan firman, karena itu adalah kebutuhan untuk rohani kita. Itu harus diberikan kepada rohani kita. Manusia rohani butuh firman Allah, dan firman Allah ternyata manfaat luar biasa. Timotius dari kecil diajari oleh orang tuanya, oleh neneknya, oleh Lois, oleh Eunike, diajari di sana firman Allah. Maka dari kecil ketika mengerti firman Allah, dipenuhi dengan hikmat. Mengerti tentang keselamatan, menerima keselamatan dari firman, bisa tahu keselamatan. Kita tidak bisa ngomong keselamatan kalau kita nggak tahu firman. Akhirnya apa? Jalannya mencari keselamatan semau gue, secara-cara kita, tidak tahu dengan cara bagaimana. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, ternyata jalan untuk mendapat keselamatan, jalan untuk mendapat pertolongan dari Tuhan hanya lewat Yesus. Ketika kita mendapatkan Yesus, kita sudah dapatkan semuanya Bapak Ibu. Amin. Ketika kita mendapat Yesus, kita sudah mendapatkan semuanya. Jalan masuk surga kita dapat. Kebutuhan kita dapat dari Tuhan. Tuhan sediakan semuanya buat kita. Manfaatnya begitu luar biasa Bapak Ibu.
mendapat hikmat, mendapat keselamatan, bisa mengajar, bisa memperbaiki kelakuan ketika perbuatan kita salah, diingatkan, di sana diperbaiki. Lalu kita bisa mendidik orang yang tadinya berjalan tidak benar, kita bawa seperti yang kita jalani menjadi hidup dalam kebenaran. Mari, itu kebutuhan yang kedua yang dimiliki oleh manusia, yang dibutuhkan oleh manusia rohani, yaitu keselamatan. Yang ketiga, di sana dikatakan manusia membutuhkan kebutuhan rohani apa? Yaitu kesembuhan. Mari kita melihat Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lainnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Kebutuhan rohani yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Kesembuhan dalam hal apa? Mereka yang sakit butuh kesembuhan dari sakitnya. Entah itu sakit demam, entah itu sakit lumpuh, entah itu sakit apa saja, Yesus sanggup memulihkannya dan ada pada Yesus. Dan kita yang punya Yesus, mari kita bagikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Jangan takut berkata begini, aku tidak bisa apa-apa. Ketika Bapak Ibu punya Yesus, tinggal sebut nama Yesus, orang itu akan terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat. Karena orang berbondong-bondong datang kepada siapa? Bukan datang kepada yang lain, datang kepada Yesus. Dan mereka yang timpang, mereka yang lumpuh, mereka yang buta, mereka yang bisu, mereka yang tuli, semua menjadi mendengar, melihat, berjalan, dan mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Butuh kesembuhan Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, setiap orang bisa terima pemulihan dan kesembuhan. Oleh karena Bapak Ibu, kita yang sudah mengerti dan kita sudah mendapatkannya, ayo kita peduli kepada mereka. Karena itu di grup kita bisa lihat ada mereka bantu doa. Ayo kita berdoa. Mungkin lewat tulisan itu Bapak Ibu kita juga bisa berdoa. Lewat tulisan dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Kristus si A sakit sembuh. Apapun sakit penyakitnya diangkat sembuh oleh bilur Kristus, oleh darah Kristus sembuh. Maka saya percaya mujizat kesembuhan terjadi. Karena itu doa yang saudara tuangkan lewat tulisan itu. Saya bersyukur bahwa semua jemaat Tuhan ketika ada yang membutuhkan doa dikirim lewat grup, semua bersama-sama sepakat berdoa. Saya yakin semua berdoa akan banyak terjadi mujizat. 2-3 orang berdoa di sana, 2-3 orang berkumpul dan minta sesuatu kepada Bapa, maka Tuhan akan memberikan. Dan saya percaya ketika kita semua sepakat meminta kepada Tuhan, kesembuhan akan diberikan. Yang terakhir, yang keempat, kebutuhan rohani yang dibutuhkan oleh manusia apa? Jawaban doa. Mari kita melihat Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa yang dibutuhkan manusia? Yang dibutuhkan manusia adalah jawaban doa. Alangkah sukacitanya ketika Tuhan memberikan jawaban dalam doa. Kata Yohanes pasal 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu, ada banyak orang membutuhkan jawaban doa. Secara rohani mereka butuh jawaban doa. Kadang-kadang ada orang sampai melarikan diri, tidak lagi cinta kepada Yesus, menjauh daripada Yesus. Kenapa? Karena dia rasakan seolah-olah sudah sekian waktu lamanya kami berdoa, kami tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Seperti di Yakobus pasal 4 ayat 3 tadi. Mereka berdoa tapi mereka tidak mendapat jawaban. Kenapa? Karena salah dalam berdoa. Salahnya di mana? Hanya untuk mementingkan kepentingannya dia sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain juga. Tapi perhatikan baik-baik di sini, ketika kita berdoa, tidak hanya untuk kepentingan kita juga mendoakan orang lain. Saya percaya ada terjadi pemulihan dan kesembuhan. Bapak Ibu, ada terjadi mujizat. Doa yang kita minta Tuhan akan jawab dan Tuhan akan kabulkan. Kebutuhan rohani yang mereka perlukan, keselamatan. Kebutuhan rohani yang mereka perlukan adalah firman Tuhan. Kebutuhan rohani yang mereka perlukan adalah kesembuhan. Kebutuhan rohani yang mereka perlukan adalah jawaban doa. Mari bersama-sama, saya mau syukur ketika mereka minta dukungan doa, kita bersama bersepakat berdoa, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi dan menjadi sukacita. Saya yakin ketika didoakan sembuh, semua mereka bersukacita. Amin.
Ketika didoakan bersama sembuh, terima sukacita di sana. Ketika kebutuhannya terpenuhi, sukacita di sana. Mari Bapak Ibu, kita punya kepedulian. Paling tidaklah kita berdoa untuk mereka. Kalau toh kita belum bisa memberikan berupa barang, belum bisa memberikan berupa harta benda kepada orang lain, paling tidak kita berdoa untuk mereka. Lewat doa itu, kita menjadi terima pemulihan. Satu pengalaman yang saya alami ketika sakit, kita berusaha untuk mendoakan orang lain. Saya percaya kesembuhan datang pada kita, kesembuhan juga datang kepada orang lain yang membutuhkan doa. Masih bisa, ketika kita masih ada tenaga, kita bisa berdoa di sana bersama-sama. Mari, doa diperlukan oleh banyak orang, diperlukan juga untuk kita. Mari kita datang, kita berdoa. Itu untuk kebutuhan rohani yang kita perlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita punya kepedulian. Ketika kita diberkati, kita menjadi berkat buat orang lain. Seberapapun yang kita punya, kita bisa berbagikan kepada orang lain. Ketika mereka mengalami kesulitan, membutuhkan pertolongan, kita bagikan kepada mereka yang apa yang kita bisa berikan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, kita menjadi berkat buat mereka secara jasmani. Ketika Tuhan memberkati secara rohani buat kita, luar biasa. Maka saya percaya kita pun juga bisa menjadi berkat buat mereka. Untuk kerohanian mereka, kebutuhan mereka. Kita tahu firman Tuhan, kita bagikan kepada mereka yang perlu firman. Kita mendapat keselamatan, kita berikan kepada mereka yang memerlukan keselamatan. Kita pernah dijawab oleh Tuhan dalam doa kita. Kita doakan orang lain. Sehingga mereka pun juga menerima sama seperti yang kita juga terima daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari, inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar bersama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu bagi setiap kami pada siang hari ini. Sungguh indah setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Boleh menegur kami, boleh meneguhkan kami, memperbaharui hidup kami, memperbaharui iman kami, memperbaharui kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan bersehati, bersepakat, kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk keamanan, untuk kesejahteraan Tuhan dari bangsa kami. Bahkan saat ini Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit Tuhan. Kiranya Engkau menurunkan pemulihan-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan kesembuhan sehingga saudara-saudara kami yang terkena virus ini Tuhan boleh sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mencurahkan pertolongan-Mu buat bangsa kami. Sehingga bisa segera mengatasi keadaan ini Tuhan. Dan kami boleh kembali Tuhan beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Segala upaya yang dilakukan Tuhan Engkau memberkati. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden kami Tuhan beserta seluruh jajarannya.
Tuhan memberkati apa yang mereka upayakan, apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau berkati sehingga boleh memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami juga bersama-sama berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Baik yang ada di kota-kota, baik yang ada di desa-desa Tuhan, bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, yang ada di pedalaman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan diri mereka Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau menolong setiap kebutuhan mereka Bapa. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan boleh tetap dapat berjalan dengan baik, boleh tetap melakukan ibadah dengan baik Tuhan dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk GCC di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tolong senantiasa setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Keluarga satu demi satu Tuhan lawat, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya menerima kasih dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada siang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh ditambah-tambahkan lagi talenta-talenta Tuhan untuk melayani Tuhan dengan lebih indah lagi Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap tim pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan, daerah-daerah di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, biarlah setiap kami boleh menjadi berkat bagi wilayah di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah di mana kami tinggal di sana nama Tuhan boleh dimuliakan. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada berkat-berkat yang mengalir Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan pakai setiap hidup kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan setiap pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong satu persatu yang saat ini dalam kondisi sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan pulihkan. Yang saat ini ada pergumulan Tuhan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau juga memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kesatuan hati boleh tetap ada Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di GCC ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap program yang ada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati supaya dapat tetap berjalan dengan baik. Dan biarlah jemaat-Mu yang ada di GCC ini boleh terus bertumbuh Tuhan. Di dalam pengenalan akan Engkau. Boleh tetap bertumbuh Tuhan. Di dalam mencintai Engkau Tuhan. Dan terus rindu untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang ada di GCC ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka di masa muda ini Tuhan. Mereka boleh terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati masa depan mereka yang terbaik Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kuliah mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak kami yang kecil ini Tuhan. Mereka boleh tetap terpelihara iman percaya mereka. Tetap mereka di dalam kasih dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan setiap seru doa kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam. mari kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji. Sekali lagi katakan bersama-sama, kami mau memuji Engkau. Ku memuji.
sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita, angkat kedua tangan Bapak Ibu. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita yang melimpah Kau berikan kepada setiap kami, yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terima berkat Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah siang hari ini sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.